Shalom Bapak Ibu, senang sekali kita boleh berjumpa lagi pada hari ini dengan kasih Tuhan yang begitu ajaib, kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Amin. Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, haleluya. Baik, kita akan mulai kebaktian mission pada hari ini. Biar kita semua dipenuhi dengan urapan Roh Kudus dan dipenuhi kebaktian ini, dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya Bapa, haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus Bapa pada hari ini, menyerahkan kebaktian mission di dalam tangan-Mu Bapa. Kami mau serahkan kebaktian ini Bapa dari awal hingga akhir. Biar Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang bertata dan bersemayam Bapa. Tuhan yang kuduskan Bapa kebaktian mission Bapa. Tuhan yang beracara dan Tuhan yang penuhi dengan urapan Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa setiap persiapan firman Bapa, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar Tuhan yang bersabda, Tuhan yang berfirman Bapa. Terima kasih Bapa. Kuduskan kami, kuduskan hati dan pikiran kami ya Bapa. Bersihkan hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami boleh masuk di hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan kekudusan, agar kami boleh berjumpa dengan Tuhan di dalam hadirat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Kita akan angkat pujian anugerah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Anugerah Tuhan sungguh indah, cintanya Tuhan sungguh mulia. Saat Dia indah, Yesus memandang diriku. Anugerah Tuhan, anugerah Tuhan sungguh indah, cintanya Tuhan sungguh mulia. Saat Dia indah, Yesus memandang diriku. Suci, 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 sucikan kami Tuhan. Oh, Gloria, Gloria. Malaikat Tuhan bernyanyi,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan terus Bapa waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Serahkan juga Bapa sabab di mana kami tinggal Bapa. Kami serahkan community ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan lawat community ini, Tuhan lawat sabab ini Bapa. Agar banyak jiwa boleh diselamatkan di dalam sabab ini Bapa. Juga di sekitar sabab ini Bapa, Tuhan boleh melawat Bapa banyak jiwa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Bawalah persepuluhanmu, wajah Tuhan dengan sukacita. Janganlah kau menahannya. Apa yang menjadi miliknya, bawalah persepuluhanmu, pajak Tuhan dengan sukacita. Janganlah kau menahannya. Apa yang menjadi miliknya, pujilah Tuhan, taati firman Tuhan, genaplah. Itulah bukti anak Tuhan yang melakukan firman. Kembalikan miliknya Tuhan, berkatnya kan dicurahkan sampai berkelimpahan. Pujilah Tuhan, taati firman Tuhan, genaplah. Itulah bukti anak Tuhan yang melakukan firman. Amin. Kembalikan miliknya Tuhan, berkatnya kan dicurahkan sampai berkelimpahan. Berkatnya kan dicurahkan sampai berkelimpahan, sampai berkelimpahan. Haleluya, amin, amin. Berkatnya yang berkelimpahan, Tuhan yang sudah memberkati kita dengan penuh kelimpahan. Pernapasan kami, kesehatan kami, kehidupan kami, damai sejahtera, sukacita, itu adalah berkat yang melimpah bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Tuhan yang masih ada bersama dengan kami. Engkau Tuhan yang selalu memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau aminkan firman-Mu bahwa Engkaulah yang akan mencukupi segala kebutuhan kami Bapa. Engkaulah yang akan memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Baik, kita akan memuji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita
dan juga sukacita kita untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Amin. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Amin. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Yes, amin. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia pimpinku selalu. Yes, ku tak cemas, ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan, yes, berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Yes, ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia
nama Yesus yang menghibur kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Meskipun badai topan silih berganti melanda bersamaku, ku pasrahkan hidupku padamu. Oh Tuhan, Engkaulah tumpuan bagi orang yang percaya. Ku tahu Engkau Tuhan sumber kehidupan. Hanya Kau Tuhan yang patut disembah. Haleluya, amin. Thank you Lord. Ku tahu Engkau Tuhan bimbingan hidupku yang selalu ada bersamaku. Oh, haleluya. Bila ku perlu, ku panggil namamu, Engkau selalu ada bersamaku. Oh Tuhan, Engkaulah tumpuan harapanku. Oh Tuhan, Engkaulah Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya.
Bila berjalan, aturkanlah langkah kakimu, agar kamu selamat di perjalanan. Bila berkata, aturkanlah
agar kita berkenan, agar kita berkenan dan layak padanya. Harus hidup bersama dengan firman-Nya, karena firman itulah Allah juga. Marilah berjalan menuruti firman Allah. Marilah berjalan menuruti firman Allah. Marilah berjalan, marilah berjalan menuruti firman Allah. Haleluya. Firman-Mu Tuhan sungguh ajaib. Firman-Mu Tuhan, haleluya. Firman-Mu Tuhan menolong kami, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Benar Bapa, bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu Tuhan yang menuntun kami, firman-Mu Tuhan yang menegur kami, firman-Mu Tuhan yang menolong kami, firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu Bapa yang bersabda, firman-Mu yang berkata-kata. Engkaulah yang berfirman Bapa. Lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini Bapa, kami mau serahkan Bapa pemberitaan firman-Mu pada hari ini Bapa. Semua ada di dalam tangan Tuhan, semua ada di dalam rencana Tuhan. Haleluya, haleluya. Serahkan waktu ke depan Bapa hanya di dalam tangan-Mu. Tuhan meteraikan firman-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali kita boleh berjumpa lagi pada hari ini dengan kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kita sangat merasakan bahwa kasih Tuhan yang tetap terus berada bersama dengan kita, kasih Tuhan yang selalu menyertai kita. Haleluya, amin. Kita juga sangat berterima kasih kepada Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih tetap terus memelihara kami, memelihara kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Hari ini cukup dingin juga pada hari ini karena cuaca berubah-berubah ya di setiap hari. Jadi kita memang sudah di musim bunga, kita ada di springtime, tetapi masih ada dinginnya ya, masih ada panasnya, ada dinginnya, tetapi cuaca indah. Bersama Tuhan selalu indah, amin. Baik, kita siapkan hati kita
dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biar Tuhan yang menolong kita dan Roh Kudus menuntun kita untuk memberikan pengertian yang lebih dalam lagi, pengertian yang lebih dalam dan lebih luas lagi ya, untuk mengerti arti dari setiap ayat yang akan di-sharingkan pada hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Baik, kita mau buka dari Yakobus pasal 1 ayat dari ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-27. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Pak Willy akan membaca. Pembacaan firman pada sore hari ini yang terambil dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Perikomnya, pendengar atau pelaku firman. Ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengarnya. Ulang lagi ya, ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan juga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Haleluya. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Haleluya. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-19 ya, di situ dikatakan ya bahwa hendaklah kita lebih cepat mendengar daripada cepat berkata-kata atau cepat berbicara ya. Kita mau bacakan lagi ayat yang pertama. Ayat yang pertama, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, seperti orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, jadi di dalam ayat yang ke-19 dikatakan hendaklah
kita lambat untuk berbicara ya. Jadi kita harus lebih cepat untuk mendengar. Di saat Tuhan mau hampiri kita, mau berkomunikasi dengan kita, hendaklah kita lebih cepat mendengar daripada kita harus berkata-kata atau lebih cepat marah. Jangan kita lebih cepat marah atau berkata-kata, tetapi biarlah kita lebih cepat mendengar ya. Karena di saat Tuhan mau menghampiri kita, Tuhan akan datang menghampiri kita secara roh. Kita tidak bisa melihat Tuhan ya secara daging. Jadi kita harus melihat Tuhan secara roh. Jadi kalau Tuhan mau lawat kita, Dia mau datang kepada kita untuk berbicara, Dia akan berbicara. Kita hanya dapat mendengarkan ya perkataannya ya, suaranya. Karena Tuhan adalah roh, jadi kita hanya dapat mendengarkan perkataannya, suara ya. Jadi kalau Tuhan datang menghampiri kita, Tuhan akan berkata-kata lewat suara. Jangan kita cepat-cepat langsung mau bertanya-tanya, siapakah itu, siapakah itu ya. Itu artinya kita tidak cepat mendengar. Seharusnya kita lebih cepat mendengar, bukan lebih cepat berkata-kata ya. Kita langsung bertanya-tanya, siapakah itu, siapakah, bukannya kita berdiam diri ya, berdiam diri dan mendengarkan suara apa itu, suara Tuhan ya, suara Roh Kudus. Jadi kita harus lebih cepat peka ya, lebih peka artinya lebih cepat mendengar. Jangan kita pakai mulut yang harus berkata-kata terlebih dahulu. Kita harus mendengarkan dulu, suara apa itu tadi, suara apa yang saya dengar tadi. Apakah Tuhan sedang melawat saya? Apakah Roh Kudus sedang melawat saya untuk menyampaikan pesan-pesan, untuk menyampaikan berita-berita yang baik, berita-berita yang mengenai masa depan kita ya, pesan-pesan mengenai pengharapan ya, mengenai keselamatan kita. Jadi itu ada pesan-pesan yang Tuhan mau sampaikan, Roh Kudus mau sampaikan ya kepada kita. Tetapi karena kita tidak mau lebih cepat mendengar ya, kita mau lebih cepat berkata-kata ya, mau cepat bertindak dengan kata-kata. Oh, nggak tahu siapa itu ya tadi, siapa itu, begitu ya. Jadi kita terus berkata-kata terus. Akhirnya seharusnya kita mendapatkan berkat yang Tuhan sudah sediakan ya. Dengan lawatan Tuhan itu, Tuhan datang menghampiri karena Tuhan mau memberitahu kepada kita, memberitahukan kepada kita ya, sebagai anak-anaknya, sebagai sahabat Tuhan ya, sahabat karib ya. Di dalam pengkhotbah, di dalam Mazmur yang pasalnya yang ke-25 ya, di situ dikatakan ayat yang ke-14 bahwa Tuhan memanggil kita sebagai sahabat karib. Karena Tuhan bergaul karib ya dengan orang yang takut akan Dia. Jadi Tuhan datang menghampiri untuk menyampaikan pesan kepada kita akan rencana Tuhan selanjutnya, akan rencana Tuhan atas keselamatan kita. Tetapi kita masih tetap terus berkata-kata dan kita lebih cepat berbicara, lebih cepat mau mengatakan sesuatu. Bukannya kita lebih cepat mendengar karena kita mau dengarkan apa pesan Tuhan. Ada pesan Tuhan yang mau disampaikan lewat saya. Jadi saya harus lebih cepat mendengar, lebih peka mendengar akan suara Roh Kudus, akan suara Tuhan. Jadi kita mau belajar di sini di dalam ayat yang ke-19, kita mau belajar bahwa janganlah kita lebih cepat berkata-kata dan lebih cepat marah ya. Karena lebih cepat berkata-kata dan lebih cepat marah itu tidak akan membawa kita untuk lebih maju ya, tidak akan membawa kita untuk bertumbuh. Justru membawa kita lambat untuk bertumbuh, membawa kita lambat untuk maju lebih lagi daripada yang sekarang ini. Jadi saudara, biar kita sama-sama mau belajar bahwa Yakobus pasal 1 ya ayat 19 sampai ke ayat yang ke-27 ini
betul-betul ayat yang sangat menegur kita. Artinya ayat ini yang menegur kita. Ya, Tuhan berfirman lewat Yakobus. Tuhan berfirman, menegur kita, menegur saudara dan saya, bahwa belajarlah lewat Yakobus, ya. Janganlah kita lebih cepat berkata-kata atau lebih cepat marah, tapi biarlah kita mau lebih cepat mendengar dan lebih peka untuk mendengar suara Tuhan, suara Roh Kudus. Itu yang penting, yang paling penting, yang saudara dan saya harus pelajari, ya, lewat kebenaran firman-Nya. Jadi kita mau tetap terus mengikuti atas pesan-pesan Tuhan, akan pesan-pesan Tuhan lewat ayat ini, lewat firman-Nya. Ya, jadi apalagi kalau cepat marah, ya, memang tidak gampang, saudara, tidak gampang, karena kita itu masih manusia, ya. Jadi kita sulit untuk penguasaan diri itu kadang-kadang sulit sekali, ya, untuk diatasi. Kita lebih cepat berkata-kata, lebih cepat marah, ya. Kalau ada apa aja kita dengar sesuatu, kita langsung berkata-kata, langsung, ya, siap sedia dengan perkataan, siap sedia dengan jawaban-jawaban, siap sedia dengan emosi kita, dengan amarah kita. Kalau kita mendengarkan berita itu tidak menyenangkan, atau berita itu menyinggung kita, atau berita itu mengecewakan kita, menyakiti kita, kita langsung bertindak dengan perkataan-perkataan kita yang tidak terkontrol, perkataan-perkataan yang hanya keluar seenak kita, semau kita, perkataan yang kita keluarkan tanpa kita pikirkan lagi, ya. Bukannya kita lebih cepat mendengar sebelum kita berkata-kata, dan lebih cepat menjadi penurut daripada cepat marah. Betul, karena memang semua kita alami semua itu, ya. Semua kita mengalami bahwa tidak segampang itu untuk menjadi orang-orang yang peka dengan suara Tuhan, orang-orang yang peka dengan suara Roh Kudus. Ya, jadi saya pun mengalami. Jadi saya harus juga belajar mendengarkan, lebih peka lagi mendengarkan suara Tuhan, lebih peka lagi mendengarkan suara Roh Kudus. Karena ada pesan-pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Ada banyak pesan-pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, anak-anaknya, kepada umat-umat Tuhan yang sedang menanti-nantikan, ya. Dia mau sampaikan ada rencana indah di balik semua ini. Ada rencana Tuhan yang begitu dahsyat di balik semua situasi saat ini. Jadi biarlah kita mau belajar di ayat 19. Kita mau lebih cepat mendengar daripada cepat berkata-kata dan lebih cepat marah. Ya, kita tidak mau bertindak dengan emosi, dengan amarah yang tidak terkontrol, amarah yang meluap-luap, amarah yang meledak, ya, meledak sekejap saja, langsung meledak. Kita tidak mau mengawasi diri kita, awasi diri kita, karena amarah tidak akan membawa keuntungan, amarah tidak akan melakukan kebenaran, amarah tidak akan membawa manfaat, ya. Amarah tidak akan mengerjakan kebenaran seperti firman-Nya berkata, ya. Jadi amarah tidak ada artinya, tidak ada gunanya kalau kita mau marah-marah terus, kita mau cepat marah, kita mau kalau ada dengar sesuatu kita langsung bertindak marah. Apalagi kalau orang sudah gosipin kita, orang sudah bikin kejahatan kepada kita, kita langsung mau pasang segala jurus untuk berkata-kata, jurus-jurus yang untuk berkata-kata, untuk membalas atau untuk menangkis, ya. Segala jurus kita pakai untuk menangkis setiap perkataan-perkataan atau setiap kejahatan-kejahatan orang terhadap kita. Jadi biarlah kita mau belajar, ya. Dan dengan ayat ini janganlah kita cepat marah atau cepat berkata-kata, tetapi biarlah kita lebih cepat mendengar. Haleluya. Dan ayat yang ke-20 kita mau bacakan lagi, ayat yang ke-20.
sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amin. Sebab amarah manusia tidak akan mengerjakan apa-apa di hadapan Allah. Jadi itu sudah jelas firman Tuhan berkata, ya, amarah tidak akan membawa sesuatu yang indah. Amarah tidak akan membawa kita keberhasilan. Amarah tidak akan membawa kita pertumbuhan atau lebih maju, atau kita tidak mendapatkan masa depan karena kita penuh dengan amarah, kita penuh dengan emosi. Jadi janganlah kita cepat-cepat marah, janganlah kita bertindak dengan amarah. Biarlah kita mau kontrol diri, ya, kita sama-sama mau belajar, mau mengontrol diri, kita mau adakan penguasaan diri di saat kita mendengarkan berita-berita yang tidak menyenangkan kita, ya. Jadi karena amarah tidak mengerjakan apa-apa di hadapan Allah, ya. Jadi setiap amarah tidak akan mengerjakan apa-apa di hadapan Tuhan. Artinya Tuhan tidak kehendaki kita menjadi orang yang emosian, atau kita menjadi orang yang emosional, yang cepat marah atau cepat emosi, ya. Jadi Tuhan tidak menghendaki itu dari anak-anak Tuhan, dari umat-umat Tuhan. Kita tetap mau belajar, ya, bahwa firman ayat ini sudah mengajar kita, sudah menegur kita, ya, pada hari ini. Dan kita mau lanjutkan lagi ke ayat yang ke-21. Ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, jadi buanglah segala yang kotor, segala yang najis, segala yang keji, ya, buanglah segala kejahatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita mau buang semua, ya, hal-hal yang tidak kudus, hal-hal yang tidak hanya membawa kita kepada kebinasaan, ya, yaitu kekotoran, kenajisan, kekejian, ya. Jadi kita mau buang semua itu, hal-hal seperti itu. Dan apalagi yang dikatakan tadi di ayat yang ke-21. Ayat 21. Ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, terimalah dengan lemah lembut firman yang sudah diberikan kepadamu, ya. Jadi kita mau terima firman Tuhan, artinya teguran firman. Tuhan menegur kita lewat firman-Nya, kita mau terima, ya, bahwa Tuhan mau bersihkan kita, Tuhan mau kuduskan kita dari segala kejahatan, dari segala kekotoran, kenajisan, kekejian, ya, dari segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu arti ayat ini, dikatakan bahwa Tuhan mau membersihkan kita dari semua hal-hal yang tidak layak itu, ya. Dan selanjutnya bacakan lagi ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. ya. Jadi hendaklah kita harus menjadi pelaku-pelaku firman, ya. Harus menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, bukan hanya membaca, mendengar, atau belajar, tetapi kita harus mempraktekkan, artinya mempraktekkan firman yang kita sudah pelajari, mempraktekkan firman yang sudah kita baca dan kita dengar, ya. Jadi kita harus menjadikan firman yang kita sudah pelajari itu menjadi gaya hidup kita di setiap hari. Jadi gaya hidup itu artinya firman itu tertanam di dalam kita, firman itu bertumbuh di dalam kita, dan jadi firman itu yang membentuk karakter kita, membentuk kehidupan kita, membentuk setiap tindakan kita, ya. Setiap langkah kita diatur oleh firman Tuhan. Jadi itulah firman yang berkata, ya. Jadi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, ya. Jangan hanya mau belajar, mendengar, dan membaca, dan sesudah itu kita melupakan semua pelajaran firman, ya, perkataan firman itu kita lupakan semua, dan kita kembali lagi kepada kejahatan-kejahatan semula lagi, ya. Jadi kita mau belajar di sini bahwa Tuhan sudah menegur kita dengan keras, yang kita harus menjadi pelaku-pelaku firman.
Jadi hidup kita harus menjadi teladan bagi orang-orang di luar sana, bagi keluarga kita, bagi community kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi kita bukan hanya mau datang ke gereja lalu duduk pulang, datang duduk pulang. Artinya seperti gereja kapal pesiar, kita tidak mau menjadi gereja kapal pesiar. Kita mau menjadi gereja yang bermutu, gereja yang berkualitas, ya. Jadi gereja yang meneladani apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, firman Tuhan yang kita dengar, ya. Jadi kita mau meneladani semua apa yang kita sudah pelajari lewat firman-Nya. Jadi kita tidak mau menjadi orang yang cuma artinya cuma angin-anginan atau gampang nanti. Tidak bisa menjadi orang seperti itu. Kalau kita mau mengikuti firman Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang dewasa. Kita akan dibentuk karakter kita menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang siap untuk Tuhan angkat kalau Tuhan kembali. Ya, jadi kita sudah di akhir zaman saat ini. Artinya kita tidak tahu kapan Tuhan kembali, ya. Tetapi kita harus bersiap-siap, ya, karena Tuhan bilang kedatangannya seperti pencuri. Jadi kita tidak tahu tiba-tiba dia kembali. Kita tidak tahu kalau dia dapati kita sedang berpesta pora, atau kita sedang hidup dalam dosa, kita sedang hidup dalam kejahatan. Bagaimana Tuhan mau angkat kita, ya. Jadi itu artinya kita harus tetap terus menjadi pelaku firman itu, meneladani firman itu. Dan kita mau lanjutkan lagi ke ayat yang ke-23. Haleluya. Ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ya. Dan ayat 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya. Jadi orang yang tidak melakukan firman, dia akan menjadi seorang pendusta, ya. Jadi kita harus menjadi pelaku firman supaya kita boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang layak, ya, untuk menjadi mempelai Kristus. Jadi kita harus mengutamakan dulu menjadi pelaku-pelaku firman supaya kita tidak menjadi seorang pendusta, ya. Karena kita hanya mendengar tapi kita tidak melakukan firman itu. Kita tidak meneladani firman itu di dalam hidup kita setiap hari, ya. Dan juga kita tidak mau menjadi orang yang hanya bercermin, berkaca dan melihat diri kita, tidak menjadi orang yang baik, ya. Kita sebentar saja kita bercermin, lalu setelah itu kita lupa dengan rupa kita yang habis kita berkaca. Kita baru saja berkaca, bercermin, tiba-tiba kita sudah lupa, ya, bentuk rupa kita. Jadi itu seperti diumpama Tuhan Yesus mengumpamakan, ya. Artinya kalau kita tidak melakukan firman, kita menjadi orang-orang seperti itu. Dan ayat selanjutnya di ayat yang ke-25, ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. ya. Ayat 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ya, jadi di situ juga dikatakan di ayat yang ke-25 dan 26, ya. Ya, jadi kita harus betul-betul melakukan, ya, apa yang Tuhan sudah ajarkan. Jadi kita tidak mau menjadi orang-orang seperti itu, ya. Jadi dikatakan lagi di ayat 25 lagi, coba tadi ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Amin. Jadi sungguh-sungguh melakukan, ya. Jadi kalau kita mau melakukan hukum, artinya kita harus melakukan dengan benar, ya, hukum itu. Karena itu sudah menjadi peraturan Tuhan, ya, menjadi hukum Tuhan. Kalau kita mau hidup di dalam hukum, kita harus ikuti hukum itu. Kita harus lakukan, ya,
peraturan hukum itu. Jadi di ayat 25 pun sudah dikatakan ya, jadi kita tidak boleh mau melakukan hukum tetapi tidak menjadi pelakunya. Kita hanya mau memberitakan hukum artinya dan peraturan, tapi kita tidak menjadi pelaku hukum dan peraturan itu. Dan ayat selanjutnya yang 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Amin. Ya, jadi kalau kita juga tidak bisa mengekang lidah kita ya, perkataan kita, kita akan menjadi sia-sia ibadah kita ya. Di situ firman berkatakan, sia-sialah ibadah kita kalau kita tidak menjaga perkataan kita, tidak menjaga lidah kita, tidak menjaga mulut kita ya. Oleh sebab itu di ayat yang ke-19 tadi dikatakan ya, kita harus lebih cepat mendengar daripada cepat berkata-kata. Jadi di sini juga dikatakan ayat yang ke-26 ya, jika kita tidak dapat mengekang lidah, tidak dapat mengekang mulut kita ya, perkataan kita, kita juga akan menjadi sia-sia. Apa yang kita lakukan itu tidak berkenan kepada Tuhan ya, akan menjadi sia-sia ibadah kita. Jadi untuk apa kita beribadah kalau kita tidak dapat mengekang lidah, tidak dapat mengekang perkataan kita, mulut kita ya. Jadi biarlah kita mau belajar juga di ayat ini, kita harus jaga perkataan kita, jaga tindakan perkataan kita ya, dan kita harus mengekang lidah kita supaya mulut kita tidak mengeluarkan perkataan yang menyakiti orang lain, yang menjatuhkan orang lain atau mencelakakan orang lain, terlebih-lebih mengutuki orang lain. Kita tidak boleh mengatakan sesuatu keluar dari mulut kita hal-hal seperti itu ya. Jadi Tuhan bilang kita tidak dapat mengekang lidah, percuma ibadah kita akan menjadi sia-sia. Dan ayat yang ke-27 di situ dikatakan juga, ayat yang 27, ayat yang terakhir, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Jadi di ayat yang ke-27 ya, di situ dikatakan ibadah yang sejati di saat kita mengunjungi yatim piatu, kita mengunjungi rumah-rumah janda ya, orang-orang susah, itu semua dikatakan kita harus mengunjungi rumah-rumah seperti itu ya. Itu adalah ibadah kita yang sejati, dikatakan di ayat yang ke-27. Jadi kita harus melakukan ya apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan katakan. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman itu ya, karena tidak ada gunanya kalau kita tidak menjadi pelaku firman. Jadi kita harus mengikuti bahwa di dalam ayat yang ke-27 dikatakan ya, bahwa ibadah yang sejati itu di saat kita mengunjungi orang-orang susah, daripada kita cuma duduk-duduk begitu ya dan nggak ada gunanya. Dan dibedakan juga di situ Tuhan katakan bahwa di ayat yang ke-26 itu juga dikatakan di situ ya, ibadah kita akan menjadi sia-sia jika kita tidak dapat mengekang lidah ya, tidak dapat mengatur perkataan kita. Kita mau menjahati orang lain atau gosipkan orang lain ya lewat perkataan kita, itu artinya kita tidak dapat mengekang lidah kita. Jadi biarlah kita mau belajar bahwa di ayat yang ke-26 itu kita harus belajar untuk mengekang lidah kita, mulut kita ya, supaya kita jangan memakai perkataan kejahatan lewat mulut kita untuk merugikan orang lain ya, untuk mencari keuntungan kita sendiri. Karena kita pikir kita mau mencari keuntungan, kita merugikan orang lain, kita tidak peduli. Jadi Tuhan tidak menghendaki semua itu. Oleh sebab itu Tuhan bilang tidak ada gunanya ibadah kita kalau kita seperti itu ya, di ayat yang 26. Dan ke-27-nya Tuhan berkata ibadah yang sejati di saat kita mengunjungi orang susah ya. Jadi kita harus pergi ke rumah-rumah orang-orang susah itu ya, orang-orang yang memerlukan. Nah di situ Tuhan memperhatikan ya bahwa ibadah yang sejati ya itulah kita harus melakukan ya, mengunjungi orang-orang susah ya, di situ dikatakan. Jadi dan juga di ayat yang ke-26 kita harus menjaga lidah kita agar kita jangan menjadi penggosip ya. Orang-orang, banyak ibu-ibu suka ngegosip ya, suka sekali kalau ngegosipin orang, mau
Pokoknya senang sekali kalau udah duduk ngobrol tuh. Kadang-kadang lupa udah ngobrolin orang. Ya ngapain kita ngobrolin rumah tangga orang? Rumah tangga kita sendiri aja kita udah nggak bisa urus kok. Iya mau ngurusin rumah tangga orang lagi. Ngapain? Cuma mau waktu rugiin diri kita sendiri. Lebih baik mulut kita itu dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Jangan dipakai mulut kita, jangan dipakai untuk menggosipkan orang, untuk mencelakakan orang lain, untuk merugikan orang lain, dan mau mencari keuntungan diri kita sendiri. Kita tidak akan pernah mendapatkan keuntungan. Di saat kita merugikan orang lain, kita tidak akan mendapatkan keuntungan. Justru kita juga akan menuai apa yang kita buat kepada orang lain itu. Kejahatan yang kita tabur, kita akan tuai kembali. Karena itu firman sudah berkata jelas, apa yang kau tabur engkau akan tuai kembali. Jadi kejahatan yang kita tabur, kita akan tuai kembali kejahatan itu. Kebaikan yang kita tabur, kita akan tuai kembali kebaikan itu. Jadi biarlah kita mau belajar ya. Janganlah kita memakai perkataan kita atau mulut kita dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan ya. Hal-hal hanya mau bawa kita binasa. Karena dengan kita tidak mengekang lidah, kita akan membawa diri kita menuju kebinasaan ya. Karena Tuhan tidak menghendaki kita untuk menjadi orang-orang seperti itu ya. Karena Tuhan bilang kita harus hidup kudus, orang-orang yang penuh dengan firman, penuh dengan jadi kita harus mengingat firman itu siang dan malam ya. Jadi firman itu harus ada di dalam kita. Kita harus ingat ya, siang dan malam kita harus ingat firman itu, bahwa kita mau meneladani firman yang kita sudah pelajari ya. Seperti ayat yang tadi ke-19 juga dikatakan ya, kita harus tetap menjadi pelaku-pelaku firman. Lebih cepat mendengar, bukan lebih cepat berkata-kata dan cepat marah. Karena amarah tidak akan melakukan kebenaran di hadapan Allah ya. Jadi kita mau belajar semua ini, ayat-ayat hari ini betul-betul sangat memberkati saya. Karena saya pun belajar ya lewat ayat-ayat ini. Saya harus bisa mengatur hidup saya, harus bisa mengontrol hidup saya, agar saya juga tidak menjadi orang-orang seperti itu ya, yang menjahati orang lain, merugikan orang lain, atau menjatuhkan orang lain ya. Kita tidak mau menjadi orang seperti itu. Kita mau menjadi berkat bagi orang ya. Kita mau menjadi berkat bagi komuniti kita, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi orang di luar sana, bagi bangsa-bangsa ya. Itu kita harus menjadi orang-orang yang membawa berkat, bukan membawa kutuk ya. Karena Tuhan bilang kalau mereka memberkati kamu, aku akan memberkati mereka. Dan jika mereka mengutuki kamu, aku akan mengutuk mereka. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang membawa berkat ya, membawa berkat bagi orang lain, bagi orang yang sangat memerlukan berkat itu yang daripada Tuhan, yaitu lewat kehidupan kita, teladan hidup kita di setiap hari ya. Jadi artinya bukan cuma sehari saja, tetapi di setiap hari kita harus meneladani firman itu ya. Karena firman itu adalah firman yang hidup, firman yang mengajar kita, yang menegur kita. Memang tidak enak ditegur, tetapi kita harus menerima Tuhan menegur kita dengan firman-Nya. Harus bertobat, harus berubah. Jadi kita harus merubah cara berpikir kita, sikap dan karakter kita harus berubah. Kita harus belajar bahwa firman sudah menegur kita ya pada hari ini. Dan biarlah firman hari ini boleh menjadi pertumbuhan bagi kita, boleh menjadi perubahan hidup kita, dan merubah karakter kita ya, untuk menjadi orang-orang yang dewasa, orang-orang yang bertumbuh ya di dalam Tuhan. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang seperti itu, bukan orang-orang yang membosankan ya, orang-orang yang membawa yang tidak ada gunanya semuanya. Jadi kita harus menjadi orang-orang seperti itu. Oleh sebab itu kita harus bergaul dengan orang-orang yang pelaku firman. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak mau melakukan firman, yang tidak mau bertobat. Karena pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu yang dikatakan Tuhan ya di lewat firman-Nya. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang pemabuk, kita akan jadi seperti mereka. Kalau kita bergaul dengan orang-orang jahat, kita juga akan jadi seperti mereka. Begitu juga kita bergaul dengan orang-orang yang maunya berpesta pora, tidak mau bertobat, kita akan menjadi seperti mereka. Jadi kalau bergaul kita lihat-lihat juga, kita harus pilih-pilih. Tuhan bilang ya, harus bergaul dengan orang-orang yang sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya.
biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menolong saudara dan saya untuk tetap maju, untuk tetap penuh dengan kesuksesan di dalam berjalan dengan Tuhan, perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Biarlah terus dibawa oleh Tuhan dan Tuhan yang menuntun kita untuk tetap terus maju, berjalan bersama Tuhan, ya, karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berjalan sendiri. Tanpa di luar Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi biarlah firman hari ini yang sudah menegur kita boleh membawa kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang tetap mau setia kepada Tuhan, ya. Jangan kita malas atau bosan, tetapi kita lebih setia lagi kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Biar firman hari ini boleh Tuhan meteraikan dan Tuhan boleh kuduskan firman-Nya pada hari ini. Haleluya. Amin. Baik, kita tutup hari ini dengan doa. Kita akan tutup kebaktian pada hari ini dengan mendoakan pokok doa kita. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, Bapa, untuk hari ini. Kami sangat diberkati oleh kebenaran firman-Mu, Bapa. Kami tahu kami sudah ditegur oleh firman-Mu pada hari ini. Kami tahu kami harus ditegur oleh firman-Mu untuk menyadarkan kami, untuk membangkitkan kami dari segala kemalasan kami, dari segala kejahatan kami, agar kami boleh bangkit, kami boleh berdiri lagi dan datang kepadamu untuk bertobat, untuk menerima pengampunan dosa, untuk menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau berterima kasih bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang akan membawa kami bertumbuh, firman-Mu yang akan mengajar kami untuk menjadi orang-orang yang menang, orang-orang lebih dari pemenang, dan orang-orang yang menjalankan dan meneladani firman Tuhan. Seperti ayat ini berkata, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya menjadi pembaca dan pendengar, tetapi tidak menjadi pelakunya. Oleh sebab itu Bapa, biar Tuhan tolong kami, agar kami boleh berjalan menurut kehendak Tuhan. Kami boleh berjalan menurut firman-Mu Bapa, sebab Engkau yang sudah berfirman, Engkau yang sudah bersabda lewat kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar Bapa, dari setiap firman Tuhan yang disampaikan. Kami mau belajar dan belajar dan belajar, sebab firman-Mu banyak sekali pengetahuan lewat firman-Mu, dan pengetahuan kami belum ada apa-apanya Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari ini, biar Tuhan meteraikan firman-Mu Bapa pada hari ini, dan Tuhan terus pakai Bapa firman-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan pakai terus Bapa hidup kami untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana lewat sosial media Bapa. Biar Tuhan yang terus pakai Bapa setiap jiwa untuk menjadi alat-alat-Mu di rumah-Mu. Pakai kami semua untuk menjadi alat-alat-Mu di rumah-Mu, karena kami percaya bersama Tuhan ada keselamatan, Tuhan ada pengharapan, bersama Tuhan ada masa depan. Terima kasih Bapa. Kami juga menserahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga terus Missions and Prayer House Bapa. Biar Tuhan terus yang pakai rumah-Mu ini Bapa untuk membawa terang-Mu yang ajaib Bapa sampai ke ujung bumi. Dan biarlah terang-Mu yang ajaib lewat mission boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan keluarga kami, biar Tuhan yang melawat mereka, menjamah dan membawa mereka untuk datang kepadamu, agar mereka boleh menerima keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan para leader negara, pemerintah bangsa-bangsa. Kami serahkan terus Bapa ke dalam tangan-Mu. Setiap kedokteran Bapa, para medis juga pencarian vaksin Bapa, tolong Tuhan campur tangan. Kami serahkan juga Bapa bagi orang yang sakit, bagi orang yang isolasi, juga keluarga-keluarga lain Bapa. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang berdaulat Bapa, karena Engkau yang berkuasa di atas segala-galanya. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang dapat menghentikan dan mengendalikan Bapa virus yang ada dan situasi yang ada saat ini. Sebab hanya Engkau Tuhan yang dapat merubah segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, kami hanya mau mengandalkan Engkau, dan kami mau berserah dan berserah hanya kepadamu ya Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang menjadi juru selamat kami, yang menjadi juru keselamatan kami, dan menjadi
pengharapan kami Bapa. Terima kasih, kami mau serahkan Bapa terus mission kebaktian pada waktu yang akan datang. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan, terus tolong kami Bapa di dalam setiap langkah kami. Tuhan, terus kuduskan kami. Tuhan, terus bawa kami untuk tetap bertumbuh di dalam Engkau, bertumbuh di dalam firman-Mu. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi, hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur dan berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Kita selesai kebaktian pada hari ini dan kita mau angkat pujian untuk penutup untuk kebaktian mission pada hari ini. Haleluya. Kita menyanyikan terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Kita akan berjumpa lagi pada waktu yang akan datang. Dan biar kita semua tetap setia melayani Tuhan, setia untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Kita akan menyenangkan hati Tuhan di saat kita mau tetap setia kepada Tuhan. Amin, haleluya. Amin, amin, amin.